Mencekam Putin makin ngeri, Kiev dibom 33 drone meledak dalam 2 jam. The Russians had plans to occupy Kiev already 3 weeks ago, but our army destroyed whole plans of Russians, and Russians I am as mayor. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perang Rusia-Ukraina masih terus terjadi dan berlanjut, sejumlah fakta baru terekam. Kemarin dini hari, Rusia dilaporkan meluncurkan hingga 33 drone ke Kiev, ibu kota Ukraina. Ledakan terdengar di seluruh kota selama 2 jam berturut-turut. Pejabat Ukraina melaporkan bagaimana puing-puing berjatuhan di beberapa distrik, langit yang masih gelap berubah terang karena ledakan di udara. Kementerian Pertahanan Ukraina dilaporkan mencoba menjatuhkan drone. Kepulan asap terlihat di sela-sela gangguan kota. Seorang warga Kiev, Lyudmila, mengatakan mendengar dengungan sebelum gelombang ledakan menghancurkan jendela-jendela di gedungnya. Itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Gubernur daerah Ruslan Krashchenko menulis di Facebook bahwa fasilitas infrastruktur dan 8 rumah telah rusak berat akibat serangan semalam. Angkatan Udara Ukraina mengklaim kejadian tersebut terjadi pada tengah malam. Sementara itu, mengutip CNBC Internasional, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev mengatakan drone datang ke ibu kota secara berkelompok dari berbagai sisi. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan beberapa orang menjadi korban. Puing-puing dari drone yang jatuh di distrik Darnitsky, Solomiansky, Shevchenkivsky, Sviatov-Sinsky dan juga Podil, kata Klitschko dan administrasi militer kota tersebut, tulis media itu. Di distrik Shevchenkivsky, puing-puing drone memicu kebakaran di sebuah apartemen yang dengan cepat padam. Belum ada komentar langsung dari Rusia mengenai serangan tersebut. Moskow telah melakukan serangan udara rutin terhadap pusat-pusat populasi Ukraina jauh dari garis depan timur dan juga selatan, yang juga menargetkan istana si pelawak. Sebelumnya, serangan Rusia diketahui hampir menewaskan 20 orang pada Rabu di kota Konstantinivka. Rusia menyerang beberapa pusat yang menjadi targetnya. Serangan drone Rusia menerpa satu negara NATO, yaitu Rumania. Salah satu wilayah di negara NATO itu meledak. Ledakan mengguncang salah satu negara NATO atas serangan Rusia ke Ukraina yang juga menerpa satu negara NATO. Hal ini menciptakan dendrang baru yang menakutkan bagi NATO. Sebab saat ini Putin sudah tidak main-main lagi atas ucapannya, namun sayangnya Rumania tidak mengakui adanya ledakan itu dan tidak memberikan komentar tentang guncangan yang terjadi. Apakah ini pertanda NATO tidak ingin memperpanjang masalah dengan Rusia? Sementara itu, sebelumnya diberitakan Kiev mengklaim drone Rusia yang dibuat dari Iran
meledak di wilayah Rumania selama serangan di Pelabuhan Ismail, Ukraina pada Minggu malam. Namun Rumania yang merupakan anggota NATO itu menyangkal klaim Kiev tersebut. Menurut Dinas Penjaga Perbatasan Negara Ukraina, syahid Rusia jatuh dan meledak di wilayah Rumania semalam, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko pada hari Senin. Dia mengatakan insiden itu terjadi selama serangan besar-besaran Rusia di Pelabuhan Ismail di sekitar Sungai Danube di sebelah Rumania. Segerombolan drone Rusia membombardir pelabuhan Ukraina di dekat negara NATO di Nikolenko, membagikan gambar yang tampak seperti awan asap terang di dekat perairan Sungai Danube. Juru bicara Dinas Penjaga Perbatasan Negara Andriy Demchenko mengatakan kepada AFP bahwa pernyataan Nikolenko kredibel. Menurutnya ada 2 ledakan yang terlihat. Kami mencatat 2 ledakan di wilayah Rumania dekat Pelabuhan Ismail selama serangan Rusia. Data Demchenko menyusul penarikan diri dari perjanjian pada bulan Juni yang mengizinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam. Moskow telah menggempur pelabuhan-pelabuhan di selatan Ukraina termasuk Pelabuhan Ismail. Sementara itu Rumania membantah klaim Kiev bahwa drone Rusia jatuh dan meledak di wilayahnya selama serangan tersebut. Metode serangan yang digunakan oleh Federasi Rusia tidak pernah menimbulkan ancaman militer langsung terhadap wilayah nasional ataupun perairan teritorial Rumania, kata Kementerian Pertahanan Rumania itu. Meskipun sebagian besar pertemuan ataupun pertempuran selama invasi Rusia terjadi di dalam perbatasan Ukraina, Kiev kadang-kadang mengklaim bahwa konflik telah meluas ke negara-negara Eropa. Klaim yang sebagian besar telah dibantah oleh sekutu NATO-nya pada bulan Maret 2022. Sebuah drone Tupolev buatan Soviet jatuh di ibu kota Kroasia, Zagreb, tanpa menimbulkan cedera, dan pada bulan November sebuah rudal mendarat di sebuah desa di Polandia dekat perbatasan Ukraina menghabisi 2 orang. Ukraina menyatakan bahwa Rusia berada di balik kedua insiden tersebut. Namun, dalam kedua kasus tersebut, sekutu baratnya menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa itu berasal dari Ukraina dan jatuh di sana secara tidak sengaja dan pelakunya adalah Ukraina sendiri.